Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara melakukan follow up kepada jaringan karena banyak jaringan yang belum aktif. Oke, kita sekarang akan coba menjelaskan dengan sederhana. Jadi begini teman-teman semuanya, ketika Anda sudah memiliki jaringan tapi pada faktanya jaringan Anda belum aktif ya. Misalkan ini adalah Anda ya. Kemudian misalkan saja Anda sudah memiliki mungkin ya 3 jaringan atau bahkan 6 ya. Misalkan B, C, D, E dan F untuk 6 ya, G. Nah, misalkan dari ke-6 jaringan ini ternyata mereka belum aktif. Artinya sebetulnya Anda belum menemukan orang yang tepat untuk Anda ajak kerjasama. Bisa jadi mereka bukan orang yang tepat, tapi bisa jadi salah satu di antara mereka atau beberapa di antara mereka adalah orang yang tepat. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja Anda harus melakukan follow up. Tapi yang dimaksud follow up di sini adalah bukan memaksa mereka agar mereka mau aktif menjalankan bisnis NASA. Follow up yang Anda lakukan adalah follow up pertama, misalkan di sini Anda melakukan follow up kepada B, ya, Anda melakukan follow up kepada B. Pertama, lakukan pendekatan secara natural. Jangan terkesan Anda membutuhkan B, tapi tanya dulu kabarnya. Ya, lakukan pendekatan. Anggap si B ini sebagai teman Anda. Dan begitu Anda melakukan follow up pada hari pertama misalkan, jangan langsung tanyakan soal bisnisnya. Tanyakan dulu kabarnya, keluarganya, kemudian mungkin masalah, atau mungkin Anda juga harus selalu mengikuti status-statusnya di Facebook. Ya, Anda harus perbanyak interaksi. Kemudian hari kedua, Anda tinggalkan dulu B, Anda lakukan follow up kepada C. Kemudian dan seterusnya kepada D, kepada E, kepada F, dan kepada G. Nah, follow up ini sekali lagi adalah untuk menyambung komunikasi, bukan untuk mengajak mereka aktif kembali. Biasanya ketika obrolan sudah lama berjalan, ya Anda sudah sering berinteraksi dengan mereka, frontline Anda, maka biasanya ya mereka duluan yang kemudian menanyakan tentang bisnisnya. Biasanya mereka yang akan kemudian bertanya, gimana sih biar bisnisnya lancar, gimana sih biar saya bisa jualan lancar. Nah, biasanya itu yang terjadi. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Nah, dari pendekatan ini Anda akan bisa menemukan kira-kira mana dari frontline Anda B, C, D, E, F, G yang ke depan akan bisa aktif kembali. Nah, ini kuncinya adalah di komunikasi ya. Anda harus perbanyak jam terbang, Anda harus perbanyak komunikasi dan pilih kosakata yang kira-kira baik untuk disampaikan. Anda harus benar-benar mahir memilih kosakata. Misalkan, hindari kosakata yang menggunakan kata-kata negatif. Misalkan jangan, tidak boleh, enggak boleh, dan seterusnya. Terus mungkin hindari kosakata yang terkesan menuntut. Seharusnya, ya, bisa diganti dengan alangkah baiknya, mungkin lebih baik, misalkan seperti itu. Contoh kalimat ya. Mbak, gimana sih agar jualan saya laris? Terus kemudian Anda jawab, seharusnya Mbak banyak update status, seharusnya Mbak banyak posting iklan. Nah, ini adalah kalimat yang kurang nyaman. Ya, Anda harus mungkin memilih kosakata yang lebih nyaman didengar. Misalnya begini, akan lebih baik jika Mbak mungkin memperbanyak status, memperbanyak update status. Akan lebih bagus lagi kalau Mbak melakukan update status di jam-jam tertentu. Nah, itu adalah jawaban yang lebih nyaman didengar oleh jaringan Anda. Nah, ini teknik-teknik komunikasi ini yang sebaiknya Anda dalami, sebaiknya Anda pelajari, karena bisnis jasa ini adalah bisnis komunikasi. Ya.
Bisnis NASA ini adalah bisnis komunikasi. Jadi ini yang sebaiknya Anda pelajari, karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Upline saya, ya, Mas Iksan, beliau melakukan follow up selama 8 tahun. Ya, bayangkan. Beliau melakukan follow up kepada saya selama 8 tahun. Dan itu kalau saya boleh ceritakan ya, bagaimana teknik beliau melakukan follow up. Jadi ketika beliau berhasil menemui saya, misalkan durasi waktunya adalah 5 menit, ya, 5 menit. Ini secara offline dulu, lakukan follow up secara offline. Nah, ternyata selama 5 menit itu hanya 30 detik saja. Hanya 30 detik saja beliau melakukan edifikasi. Ya, edifikasi. Apa yang beliau edifikasi? Yang beliau edifikasi adalah ternyata jaringan beliau yang waktu itu yang beliau ceritakan adalah ibu-ibu, ya. Ternyata sudah berhasil menjual puluhan produk dalam 1 minggu, dalam 1 pekan. Nah, ini kalau diperhatikan sebetulnya ini adalah sebuah teknik covert selling. Beliau seakan ingin menjual bisnis NASA lagi kepada saya agar saya tertarik, penasaran, menjalankan, karena iklan covert selling yang beliau sampaikan. Jadi beliau tidak terkesan mengajak, tetapi beliau hanya menginformasikan jaringan beliau yang ibu-ibu gaptek bisa menjual, waktu itu kristalik, ya, bisa menjual kristalik puluhan dalam waktu 1 pekan. Nah, ini hanya waktunya 30 detik saja. Sedangkan yang lain, ya, 4 menit 30 detik yang lainnya ini digunakan untuk cerita, ya, cerita tentang bagaimana kita melakukan amal, ya, amal soleh, terus kemudian iman dan amal soleh. Nah, ini yang selalu beliau ceritakan kepada saya. Nah, coba silakan teman-teman lakukan follow up ini kepada jaringannya, perbanyak komunikasi, kemudian kurangi bicara masalah bisnis, tapi tekankan bicara masalah iman dan amal soleh dan amal-amal baik, ya, iman dan amal, ya. Nah, ini tekankan terus kepada jaringan, maka insya Allah satu persatu jaringan teman-teman akan kembali aktif, ya. Selamat mencoba. Insya Allah nanti di lain waktu semoga masih bisa menyambung pembahasan soal follow up, karena ini banyak sekali yang harus dibahas, ya. Jadi saya harus membahas satu persatu agar teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.